Ya nah, hati-hati ya yang semangat belajarnya ya di sekolah. Kenapa, Pak? Nggak tahu nak, kayaknya speedometernya kayaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baiklah, Anda semua, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. KM silakan dipimpin. Siapa? Rekan-rekan, mohon perhatian. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, dan surat Anas. Ya, semoga dengan bacaan Quran tadi menambah keberkahan aktivitas kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Adakah teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Siap, tidak ada Pak, hadir semua. Baik, kalau begitu kita akan mulai pembelajaran. Hari ini kita akan mulai belajar mengenai suatu barisan bilangan yang disebut dengan barisan aritmetika. Baik, hari ini kita akan belajar secara diskusi berkelompok. Ada LK yang sudah Bapak siapkan dan harus dikaji oleh kalian semua. Kemudian nanti di akhir ada presentasi kelompok ya. Adapun tujuan pembelajaran yang dilalui yang harus didapat oleh kalian diantaranya yang pertama, mengidentifikasi sifat atau ciri dari suatu barisan aritmetika. Yang kedua, menentukan rumus umum suku ke N dari suatu barisan aritmetika. Dan yang ketiga, mengkaitkan antara konsep barisan aritmetika dengan konsep lain dalam masalah matematika. Yang keempat, mengemukakan ide penyelesaian masalah barisan aritmetika dengan berbagai cara ya. Dan yang kelima, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya, paham? Nah, sekarang coba amati oleh kalian. Ada beberapa gambar yang nampak di depan. Lihat, ini ada gambar 1, kemudian ada gambar 2, dan juga gambar 3. Nah, dari gambar-gambar tersebut, ini kira-kira gambar apa? Speedometer. Bagus, speedometer ya. Nah, sekarang amati lebih baik lagi terkait dengan gambar-gambar yang disajikan ini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Ini gambar speedometer untuk kendaraan jenis apa? Pak, Ya, silahkan. Gambar 1 dan 2 itu gambar speedometer motor, Pak. Apa bedanya antara speedometer di gambar 1 dengan speedometer di gambar 2? Skalanya, Pak.
itu menunjukkan cc mesin yang berbeda. Yang gambar 1 itu biasanya yang 110 cc, sedangkan yang gambar 2 itu 150 cc. Bagus, mantap. Tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ketiga. Ini speedometer untuk kendaraan jenis apa ya? Pak, Ya, silakan. itu speedometer mobil Pak, batas kecepatannya cukup tinggi, disertai ada indikator lain di dekatnya. Baik, bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, ini menunjukkan bahwa kalian benar-benar anak SMK yang luar biasa. Karena SMK bisa. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang coba perhatikan speedometer pada gambar kedua ini. Nah, nampak bahwa di speedometer ini tertera angka-angka dari 0, 20, 40, 60, 80, dan seterusnya. Ini adakah hal yang unik yang tertera pada speedometer tersebut? Pak, Ya, silakan. uniknya ada angka 0, 20, 40, 60, 80, sampai 100 Pak di setiap strip speedometernya. Oke, menurut kalian ini kira-kira kenapa angka-angka yang tertera pada speedometer ditampilkan seperti itu? Pak, Ya, silakan. mungkin kecepatan rata-ratanya ada di angka-angka tersebut, Pak. Bisa jadi begitu. Barangkali ada jawaban yang lain dari kalian? Saya Pak, Ya, silahkan. agar bacaan MPH itu terbaca di speedometernya Pak. Nah, itu mungkin lebih rasional ya. Kebayang kalau sekiranya angka-angka pada speedometer ini ditampilkan dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 160. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Saya Pak, Ya, silakan. penuh dengan angka Pak speedometernya, terus susah dibacanya. Nah, betul ya, ternyata menampilkan angka-angka speedometer dengan aturan tertentu ada manfaatnya ya. Betul Pak. Lalu coba perhatikan di sini. Pola angka yang seperti apakah yang tertera pada angka-angka pada speedometer tersebut? Pak, Ya, silahkan. Angka yang nampak pada speedometer itu kelipatan 20, Pak. Nah, ternyata di speedometer itu nampak angka-angkanya itu kelipatan 20 ya. Nah, kalau kita amati angka-angkanya dari 0, kemudian 20, 40, 60, 80, dan seterusnya, itu memiliki selisih yang sama, yaitu kelipatan 20. Nah, inilah angka-angka yang unik yang tertera pada suatu speedometer. Nah, sekarang coba perhatikan gambar selanjutnya. Ini adalah gambar yang keempat. Coba lihat, amati setiap bulatan dan juga warnanya. Adakah hal yang unik yang nampak? Silahkan. Saya lihatnya ada perbedaan jumlah warna pada bulatan tersebut. Apa bedanya? Ya. Yang bulatan hitam ada 1 buah, yang kuning ada 3 buah, yang merah ada 5 buah, yang hijau ada 7 buah, yang ungu ada 9 buah. Setiap perpindahan warna memiliki beda 2. Betul. Nah, nampak tadi betul kata Andi bahwa dari bulatan-bulatan yang tertera di depan, dari yang bulatan pertama yang hitam ada 1 buah, kemudian yang kuning ada 3 buah, yang merah ada 5 buah, kemudian yang hijau ada 7 buah, dan yang ungu ada 9 buah. Kalau kita susun angkanya dari 1, 3, 5, 7, 9, ternyata ini pun memiliki pola yang mirip dengan speedometer, yaitu selisihnya berapa? Tadi adalah 2. Nah, antara pola bilangan yang tertera pada speedometer dan pola bilangan yang terdapat pada bulatan ini, inilah yang kita kenal sebagai barisan aritmetika. Nah, sekarang apa sih barisan aritmetika itu? Nah, kemudian bagaimana rumus umumnya? Nah, coba kalian perhatikan pertanyaan berikut ini. Nah, sekarang bayangkan kalau kalian adalah seorang penumpang taksi. Kalian harus membayar biaya buka pintu 15.000. Kemudian argonya 5.000 per kilometer. Berapa ongkos taksi yang harus kalian bayar apabila telah menempuh jarak 5 km? Kemudian lebih jauh lagi 10 km, bahkan sampai 50 km.
Adakah yang bisa menjawab pertanyaan? Ya, silakan Hendra. Kalau jaraknya 5 km dan 10 km, saya masih bisa menghitung manual, Pak. Tapi kalau jaraknya sudah 50 km, itu agak lama Pak ngitungnya karena semakin besar pula angka yang dihitungnya, Pak. Ya, memang betul. Jika jaraknya 5 km itu bisa kita hitung ya secara manual. Berapa ya harganya? Pak, ya. 40.000 Pak. 40.000 rupiah. Betul ya? Nah, sekarang bagaimana kalau sudah menempuh jarak 10 km? Tuh harus ngitung dulu Pak. Nah, kira-kira gimana cara menghitungnya? Setiap bertambah jarak 1 km, bertambah pula ongkos taksinya Pak. Kalau gitu coba hitung di depan kelas. Jadi ongkos taksi setelah 10 km adalah 65.000. Baik. Coba lihat jawaban Lucky, betul? Betul. Kalau gitu tepuk tangan untuk Lucky. Silakan duduk Lucky. Pak. Baik, setelah tadi jawabannya Lucky, kira-kira di antara kalian adakah yang punya cara yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Kalau saya sih 70.000 Pak. Kenapa 70.000? Kembalinya untuk supir taksinya aja Pak. Akbarnya ada saja ya. Pak, saya memiliki cara yang berbeda. Silakan, bagaimana? Jadi kilometer 1 sama dengan 15.000 ditambah 5.000. Dan kilometer 2 sama dengan 15.000 ditambah 2 kali 5.000. Dan kilometer 3 sama dengan 15.000 ditambah 3 kali 5.000. Sedangkan jika langsung ke kilometer 10, jadi 15.000 ditambah 10 kali 5.000 sama dengan 65.000. Sama hasilnya? Sama. Oke, bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bang. Nah, ternyata Anda semua kita punya dua jawaban yang caranya yang berbeda tapi hasilnya sama. Nah, kalau kita lihat, kita amati jawaban yang di depan yang dikerjakan oleh Lucky tadi, lihat ada pola ongkos taksi dari 20 ke 25.000, kemudian dari 25.000 ke 30.000. Nah, ini perubahannya berapa rupiah? 5.000. Nah, pola bilangan yang selisihnya selalu tetap di antara suku-suku yang berdekatan itu dikatakan atau disebut sebagai barisan aritmetika. Nah, termasuk pola bilangan yang tertera pada speedometer yang barusan dan juga pada pola bulatan warna ini. Ini juga disebut sebagai suatu barisan aritmetika. Pak, saya mau tanya. Ya, silahkan. Apakah selisih di antara suku yang berurutan dalam barisan aritmetika selalu positif? Tadi saya di jalan melihat timer rambu lalu lintas. Angkanya berkurang secara satu persatu Pak, secara berurutan. Apakah itu juga termasuk ke dalam barisan aritmetika? Baik, ada pertanyaan dari rekan kalian semua. Adakah yang bisa menjawab pertanyaannya? Kayaknya sih Pak harus positif. Anwar, kenapa nggak harus positif? Karena ciri khas barisan aritmetika itu selisih suku yang tetap, jadi bisa positif, bisa juga negatif. Misal timer lalu lintas tadi, anggap dari angka 56, 55, 54, 53, dan seterusnya. Barisan ini memiliki selisih, yaitu negatif 1. Jadi menurut saya itu termasuk barisan aritmetika juga. Mantap. Apa yang disampaikan oleh Anwar itu benar, bahwa selisih antara suku yang berdekatan di antara suatu barisan aritmetika tidak harus selalu positif, bisa pula negatif. Tepuk tangan untuk Anwar. Bagaimana Rio? Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Pak, terima kasih Anwar. Nah, baik, sekarang coba kita kembali ke soal yang tadi.
Kita sudah menghitung yang jaraknya 5 km dan 10 km. Nah, sekarang bagaimana kalau kita hitung yang 50 km dengan cara seperti mencacah satu persatu yang ditampilkan di depan. Repot nggak ya hitungnya? Nah, maka dari itu hari ini kita akan membahas, mengkaji permasalahan untuk menyelesaikan masalah yang 50 km ini dengan cara apa? Menggunakan lembar kerja yang sudah Bapak siapkan. Baik, sekarang kalian bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kemudian nanti ketua kelompoknya ke Bapak mengambil lembar kerjanya. Baik, silakan bentuk kelompok sekarang. Ketua kelompoknya silakan ke depan untuk mengambil lembar kerja. Tugas kalian adalah mengisi lembar kerja yang sudah Bapak siapkan, isi dari halaman awal sampai halaman akhir, ya. Kalau coba kalian lihat, buka, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, mengidentifikasi sifat atau ciri dari barisan aritmetika. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menemukan rumus umum dari barisan aritmetika. Dan nanti yang terakhir tentunya menyelesaikan masalah yang ada di belakang, ya, halaman 4. Satu buah soal aplikasi tentang barisan aritmetika. Silahkan bekerja sama satu sama lain. Selamat bekerja. Coba isi dulu yang depannya, isi dulu yang ini sebelah sini, apa bedanya, ya. Nah, sekarang kita buka halaman pertama. Coba di sini lihat. Setiap jarak 1 km pasti bertambah Rp5.000. Nah, kesana juga pasti tidak akan beda jauh perbedaannya. Iya betul. Jadi barisan aritmetika itu ada istilah beda ya. Oh iya, terus simbol untuk urutan bilangan yang diganti dengan U1, U2, U3 dan seterusnya benar nggak kawan? Benar sih. Terus ada yang harus diisi U4 dan U5-nya berapa? Ah, kecil. U4 tinggal ditambah 5.000 dari U3. Jadi hasilnya 35.000. Kalau U5 pasti hasilnya 40.000. Oke lah, baik. Ayo kita lanjutkan saja. Jadi sekarang kesimpulannya apa sih barisan aritmetika itu? Kalau menurut aku sih barisan aritmetika itu barisan yang memiliki pola yang tetap di antara suku yang berurutan. Kalau aku sih barisan aritmetika itu barisan yang didapat dengan menambahkan bilangan sebelumnya dengan angka yang sama. Aku sih ikut aja. Ah kamu. Kita lanjutkan sesuai pikiran kita yang tadi. Oke. Oh, coba diisi. Ada masalah? Nah, coba diskusi. Kita buka ke halaman 2. Waduh, ini harus diisi dulu nih. Yang menempuh jarak 10 km. Tadi apa yang dikatain Lucky? Tadi kata Lucky 65.000. Oh, lalu yang 50 km-nya gimana? Kita kira-kira aja dulu soal nanti benar atau tidaknya, kita ikuti aja langkah-langkah di AKS ini. Kalau prediksi saya sih 250.000 per 50 km-nya. Soalnya kalau dihitung secara manual pasti banyak nih kayaknya. Ya udah, kita tulis aja dulu. Kita isi tabelnya aja dulu ya. Baik. Jadi ini tinggal 35, ini 40, ini 45, ini 50, ini 55, ini 60, dan ini 65. Alhasil ini dari jarak 10 km pasti hasilnya 65.000. Sekarang kita akan menghitung ongkos taksi jika sudah menempuh 50 km. Dilihat dari suku kelimanya dari pola sebelumnya, jadi gimana ya? Bapak. Baik, silakan lanjutkan diskusinya. Ya, Pak. Nah, sini lihat. Ada angka yang menetap 20 dan angka 5. Nah, setiap di suku 5-nya pasti bertambah 5. Nah, ini yang melengkapi isian berikut dengan mengikuti pola sebelumnya. Suku 5 sama dengan 40
hasilnya 20 ditambah 20 hasilnya 20 tambah 4 dikali 5. Oh iya benar, berarti suku 6-nya adalah 45 sama dengan 20 ditambah 25 yang hasilnya 20 ditambah 5 kali 5 dong ya. Iya ya, kalau angka 20 sama angka 5-nya tetap, berarti angka yang berubah angkanya dikalikan 5. Tapi gimana ya untuk menentukan suku ke-10 dan suku ke-50-nya? Nah, coba teman-teman lihat, antara suku yang dicari dengan angka penggali dari 5 selalu berselisih 1. Kalau aku tulis suku 1 sama dengan 20 sama dengan 20 ditambah 1 dikurangi 1 dikali 5 hasilnya 20 ditambah 0 dikali 5. Kalau yang suku 2 sama dengan 25 sama dengan lagi 20 ditambah 2 dikurangi 1 dikali 5 hasilnya 20 ditambah 1 kali 5. Kalau yang suku ketiganya 30 sama dengan 20 ditambah 10 hasilnya 20 ditambah 3 kurangi 1 dikali 5 dan 20 ditambah 2 dikali 5. Nah, dan ini yang terakhir suku 4 35 sama dengan 20 ditambah 15 hasilnya 20 ditambah 4 dikurangi 1 dikali 5 dan hasilnya itu 20 ditambah 3 dikali 5. Betul, berarti suku ke-10 nya adalah 20 ditambah 9 kali 5 sama dengan 20 tambah 45 yang hasilnya 65. Dan kalau yang suku 50 nya adalah 20 ditambah 49 kali 5 sama dengan 20 ditambah 245 yang hasilnya 265. Benar nggak kawan? Benar juga kamu Gas, hebat. Berarti kalau suku UN yang dicari, maka UN sama dengan 20 tambah N kurang 1 kali 5 dong ya. Nah, angka 20-nya diganti A dan bedanya 5 diganti B. Jadi UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Alhamdulillah. Beres juga ya. Wah, tinggal satu tahap lagi nih teman-teman. Kita lanjutkan aja isi LK-nya ya. Siap, Mario. Tadi tebakan kita di awal untuk ongkos taksi yang menempuh jarak 50 km sebesar 255.000 berarti salah dong. Semestinya 265.000. Enggak. Pada saat itu lagi ada promo. Ah, kamu Maji, emang itu taksi online. Ya, nah semua, waktu diskusi telah usai. Sekarang saatnya presentasi. Baik, kelompok mana yang akan presentasi? Wah, banyak ya yang ingin presentasi. Nah, Bapak persilahkan terlebih dahulu kelompok 1. Silahkan tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan langsung diinput oleh rekan kami. Setelah mengkaji barisan aritmetika, kami mengenal beberapa istilah dalam barisan aritmetika. Salah satunya suku ke-1 dilambangkan dengan U1, suku kedua dilambangkan dengan U2, dan suku ketiga dilambangkan dengan U3. Kemudian kita mengenal istilah selisih atau beda yang dilambangkan dengan B. Maka untuk contoh kasus di atas seperti tadi, pembedanya adalah 5.000. Maka suatu suku keempatnya dari barisan bilangan tersebut dan dilambangkan dengan U4 adalah 35.000, sedangkan suku kelimanya 40.000. Sehingga ongkos yang taksi setelah menempuh jarak 5 km adalah 40.000. Setelah kami berdiskusi selama tadi, kami menemukan pembahasan barisan aritmetika atau pengertiannya. Jadi barisan aritmetika itu suatu barisan yang memiliki selisih yang sama di antara dua suku yang berurutan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan Bagas untuk melanjutkan. Berdasarkan hasil diskusi kami, biaya taksi yang harus saya bayar setelah menempuh jarak 10 km adalah 60.000 yang sudah tadi dibacakan oleh Lucky. Dan untuk 50 km kami duga adalah 250.000.
Selanjutnya ini cara pengerjaan biaya taksi menempuh jarak 10 km, bisa lihat tabel ini, dan kami sudah hitung biaya yang harus dibayar menempuh jarak 10 km adalah 65.000. Baiklah anak-anak semua, itulah presentasi dari kelompok 1. Adakah pertanyaan untuk kelompok 1? Ada Pak. Ya, silahkan. Kalau misalnya saya punya uang Rp150.000, berapa kilometer taksi bisa mengantar saya pergi? Nah, baik. Kelompok 1 adakah yang bisa menjawab? Ya saya Pak, saya bisa menjawab pertanyaan dari Kiki. Ya, silakan. Karena kita sudah tahu rumus aritmatika, jadi kita bisa memulai prosesnya. Baik, ini saya akan menjelaskan proses pertanyaan dari Kiki. Ini jawabannya ya. Ini prosesnya. Jadi jarak yang bisa ditempuh Kiki itu jaraknya 27 km. Itu Pak yang saya jawab dari pertanyaan Kiki. Ya, bagaimana Kiki? Sudah mengerti? Sudah Pak, saya mengerti. Baik, kalau gitu tepuk tangan untuk Aji. Adakah pertanyaan yang lain untuk kelompok 1 ini? Baik, jika tidak ada, silakan Rio untuk ditutup hasil presentasinya. Baiklah rekan-rekan, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, kita sudah menyimak presentasi dari rekan-rekan kalian. Kalian sudah mengerjakan lembar kerja dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira apa kesimpulan yang sudah kalian dapat di kesimpulan belajar hari ini? Ya, silahkan Anwar. Menurut saya kesimpulannya barisan aritmatika adalah suatu barisan yang setiap selisih antar suku yang berdekatan selalu konstan, Pak. Oke, tadi kesimpulan dari rekan kalian. Sekarang ada yang mau menyampaikan kesimpulan yang lain? Ya, silahkan Didin. Kalau saya kesimpulan hari ini jadi tahu rumus umum barisan aritmatika. Rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Dengan A adalah suku pertama dan B adalah beda atau selisih dari suku yang berdekatan. Ya, betul Didin. Bagus sekali. Adakah dari rekan kalian yang mau menyampaikan kesimpulan yang lain? Saya Pak. Baik, silahkan Akbar. Saya kira setelah saya mempelajari barisan aritmatika, saya jadi lebih tahu cara yang praktis untuk menentukan suku ke N. Dari suatu barisan aritmatika tanpa harus menghitung satu persatu terlebih dahulu. Ya, bagus sekali ya apa yang disampaikan oleh Akbar. Ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan yang lainnya? Ya, silahkan Rio. Ternyata pola bilangan seperti barisan aritmatika itu memiliki manfaat yang sangat besar, Pak, dalam kehidupan. Seperti untuk mengukur kecepatan yang tertera pada speedometer, timer rambu lalu lintas, ataupun berkaitan dengan masa pakai oli mesin mobil. Kan karena tiap 6 bulan sekali oli mobil harus sudah diganti jika sudah mencapai 5.000 km.
Ya, apa yang sudah disampaikan oleh kalian semua tadi kesimpulannya benar semua. Tapi setidaknya Bapak akan menyampaikan 3 kesimpulan untuk belajar hari ini. Ya, yang pertama, barisan aritmetika adalah suatu barisan yang memiliki ciri khas selisih antara suku yang berdekatan selalu tetap. Bisa positif, bisa pula negatif. Yang kedua, selisih suku yang berdekatan dinamakan beda. Kita mengenal ada istilah beda, disimbolkan dengan B dengan rumus umum B sama dengan UN dikurang UN dikurang 1. Dan yang ketiga, rumus umum dari barisan aritmetika itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Dengan A adalah suku pertama dari barisan tersebut dan B tadi adalah beda. Baik, itulah kesimpulan kita untuk belajar hari ini. Nah, tadi sudah kalian kerjakan, LK-nya silakan dikumpulkan ke depan. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Nah, Bapak ingin ngecek sejauh mana pemahaman kalian setelah kita belajar dari tadi ya, kurang lebih 2 jam belajar tentang barisan aritmetika. Nah, kita akan menggunakan suatu aplikasi namanya quizzes.com. Nah, keluarkan HP kalian ya, kita coba evaluasi menggunakan aplikasi tersebut. Nah, sekarang kalian masuk ke join.quizzes.com. Nah, coba lihat di depan ya, join.quizzes.com. Masuk dulu. Kalau sudah masuk, nah tinggal enter di sini ada game code-nya. Tertera di depan ya. 985292. Nah, ada yang sudah masuk. Silakan. Baik, evaluasi sudah selesai ya. Kalian lakukan, coba lihat akurasinya dapat 69%. Ya, cukup bagus untuk kalian ya. Nah, ini bagi yang masih salah, masih yang keliru, coba lihat, kalian latih lagi di rumah. Nah, Anda semua, segala kegiatan hari ini sudah kita lalui. Nah, selanjutnya kalian silahkan perdalam lagi materi tentang barisan aritmetika ini ya. Kerjakan soal di buku paket yang halaman 24 nomor 1 sampai nomor 5 ya. Jangan lupa kalian juga harus baca juga. Minggu depan kita akan membahas materi lanjutan dari barisan aritmetika, yaitu tentang deret aritmetika ya. Seperti apa deret aritmetika? Baca dulu ya. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Kalian sungguh luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.